Ya, kita akan buka Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-8 ya. Saya bacakan satu pernyataan dari malaikat dan ayat yang ke-7 khususnya. Dan kemudian bagaimana malaikat itu menjelaskan, menerangkan tentang siapakah perempuan atau Babel itu. Dan bagaimanakah tekniknya, strateginya, dan caranya yang kemudian menyesatkan hampir 2/3 dunia. Itu satu lambang bahwa hampir manusia tidak ada yang tidak terpengaruh, kecuali yang mendapatkan meterai dari Tuhan. Ya, meterai itu dilambangkan dengan nilai sempurna dan huruf yang sempurna. Di dalam huruf Ibrani yang terakhir itu adalah huruf T atau Taf. Dan huruf yang sempurna adalah huruf 7, yaitu 7 dan itu juga menandakan satu rahasia. Nah, kita akan membaca. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu." Jadi perempuan itu adalah Babel. Babel adalah kota dan kota itu adalah satu sistem, ada rajanya, ada pemerintahnya. Ya, saudara, kita akan pelajari ini. Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan yang kedua rahasia binatang yang memikulnya. Memikul. Saudara, kita harus memikul salib. Tapi orang dunia itu memikul binatang itu. Kita memikul bersama dengan seluruh hidup kita. Apa yang diberikan Tuhan, dikatakan bahwa engkau yang letih lesu, aku akan memberikan kuk yang akan meringankan. Nah, dunia itu kelihatannya ringan yang akan menenggelamkan kita. Kita diberikan sepertinya kita tenggelam, tapi itu akan membawa kita akan terapung, terangkat, dan bangkit. Jelas sekali rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Saudara, kita lihat dulu binatang-binatang. Ya, ini gambaran-gambaran ya. Jadi bukan persis sama. Tetapi saudara, kita akan melihat, nah ini. Saudara, The Way of the Dragon. Ya kan? Dan sekarang animasi sudah semakin canggih. Maka film-film tentang naga itu, yang di Netflix dan semuanya tuh mulai banyak ya. Dan kemudian ada yang untuk anak kecil. Ya, yang The Way of the Dragon dan ada apa itu yang lucu-lucu gitu, naganya dibuat lucu gitu ya oleh ya golongan perfilman. Nah, saudara, kita lihat bahwa kenapa ini dilambangkan seperti ini dan kemudian banyak orang melihat kenapa sih kok ada lambangnya terus ada tanduknya. Saudara, itu gambaran dari Alkitab, bukan dikarang manusia. Itu adalah Tuhan yang kasih. Iblis itu kenapa bertanduk? Ya karena di Alkitab ceritanya semua gambarannya bertanduk. Ya, arti tanduk itu bukan arti binatang bertanduk, bukan, tapi itu kesombongan satu niatan hati yang juga menyerang ke orang. Tanduk itu sebenarnya kalau dalam peperangan itu bisa dipakai untuk trompet, ya kan? Tanduknya Kijang, tanduk apa itu dibuat untuk sangkakala, untuk menyatakan suara kemenangan. Nah, kita lihat yang kedua sekarang. Nah, surah ini. Jadi ini gambaran-gambaran binatang-binatang yang ada di kitab Daniel, yang ada di dalam kitab Wahyu semuanya. Ini cuma gambaran ya, gambaran-gambaran yang membantu kita untuk bagaimana Yohanes itu melihat satu visi dan visinya itu langsung dia lihat di depan gini. Bukan di karang-karang gini. Itu asli dari Tuhan. Dan apa yang terjadi nanti akhir zaman, bagaimana arusnya, bagaimana binatang itu, bagaimana yang dari dalam laut keluar, kemudian dari dalam tanah itu yang keluar, saudara, itu sebenarnya itu menyeramkan sebenarnya. Binatang-binatang itu. Ada kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan, malaikat-malaikat yang luar biasa itu yang kemuliaannya dan yang terang seperti itu. Nah, kita lihat ini ya, yang selanjutnya kita lihat dulu. Nah, ini adalah perempuan disebut Babel. Dan saya pikir dari semua gambar, saya cari-cari gambar itu, saya prefer dengan gambar ini. Kenapa? Karena itu mewakili kecantikannya dan bagaimana binatangnya yang ada di sana dan banyak tengkorak-tengkorak yang sudah menjadi korban itu dan kebuasannya itu dilambangkan dengan kekuasaannya itu sangat nyata gitu.
Ya, walaupun ini dalam gambaran yang sangat negatif, yang menyeramkan gitu. Tapi kecantikan dia itu berbeda dengan yang kelihatan di bawah. Yang tanduknya gitu kan. Jadi sepertinya itu malaikat itu begitu menyeramkan, begitu mematikan, tetapi bentuknya itu bisa diterima manusia dan dikejar manusia, diimpi-impikan oleh manusia, dirindukan oleh kita semuanya. Ya, saudara, tidak ada satu manusia senang itu yang kejelekan dipamerkan, nggak ada. Nyanyi pun yang terbaik, orang nari pun yang bagus badannya, yang seperti orang-orang Korea seperti itu kan. Jadi yang indah, yang enak dilihat oleh mata, yang betul-betul dinikmati seperti itu. Nah, saudara, itu dihadirkan oleh yang tadi itu rahasia perempuan dan rahasia binatang itu. Memakai apa? Keindahan yang Tuhan ciptakan itu dirampas, kemudian dihadirkan dengan motivasi menjerat kita dan kemudian menuju kepada kematian kita. Saudara, itu semua milik Tuhan. Keindahan, kecantikan alam semesta ini milik Tuhan. Tapi iblis pakai itu untuk menyedot kita supaya kita ikut pada dia. Nah, ini rahasia ini yang membuat Yohanes itu heran. Kenapa heran? Kok bisa ya seperti itu gitu. Jadi herannya bukan heran takjub kepada Tuhan, bukan. Herannya kok bisa binatang itu melakukan itu. Dan dikatakan dalam Alkitab, dalam suratan Petrus, iblis itu seperti singa yang mengaum. Nah, kita lihat kondisinya ada. Bagaimana singa mengaum itu. Dan ini gambarannya. Terus kita lanjutkan. Nah, sudah di sini. Orang-orang itu kemudian diberi anggur. Ini yang beberapa minggu lalu kita sudah bahas. Dikuasai dengan apa? Dengan kenikmatan, baik itu uang, baik itu kecantikan, baik itu kedudukan, kekuasaan, dan jabatan-jabatan, dan seluruh talenta-talenta ada. Manusia itu dibuat mabuk, dan semuanya itu ikut ke sana. Sekarang ini yang lagi tren itu apa? Michael Jackson. Wah, semua itu, wah, lihat semua lagu-lagunya menguasai seluruh muka bumi ini. Nah, lagu yang baru apa tuh? Apa tuh itu ya? Rose dan Bruno Mars. Mana-mana itu joget semua itu. Dancing seperti itu. Buka TikTok keluar itu. Buka YouTube keluar itu. Dikuasai semua. Sir. Kenapa? Karena memang algoritmanya itu yang diterima oleh seluruh dunia. Dan diciptakan seperti itu. Dan memang orangnya memang mumpuni dan Bruno Mars itu orang yang punya karakter dan punya talenta. Wah, saudara itu serba bisa. Dia bisa main gitar, dia bisa main drum, dia bisa main piano, bisa semua. Saudara. Nah, lawannya yang ikut adalah Rose dari Blackpink. Yang dulu di Lisa sudah berjalan, ini sudah turun, Rose-nya naik. Nanti Jenny-nya gitu kan. Sudah dibuat seperti itu. Nah, siapa yang membuat seluruh kondisi ini sehingga manusia dibuat mabuk semuanya? Gen Z dibuat mabuk semuanya. Saudara, siapa yang bikin-bikin gitu? Binatang ini kan. Untuk apa? Untuk menyita semua waktu kita, perhatian kita, uang kita, semuanya. Kalau kita tidak bijaksana, saudara, kita akan buang waktu kita. Kita akan buang semua kehidupan kita. Dan kita tidak mempersiapkan masa depan kita, anak kita juga dibuang semua waktunya. Begitu sampai ke depan, waduh nggak bisa. Disuruh kerja nggak bisa, suruh ini nggak bisa. Saudara, bagaimana? Nah, itu kondisi. Jadi Indonesia menjadi negara yang paling lemah di dalam social psychological education. Nah, kita berdoa Profesor Stella yang dipanggil oleh Prabowo untuk membantu supaya bisa mengangkat pendidikan itu bisa kemudian bisa lebih baik lagi dan mungkin menyongsong Indonesia emas. Nah, ini banyak yang meragukan dan pesimis. Kalau saya sih ya antara pesimis dengan optimis itu ya jadi satu lah, ya kan? Asal benar itu yang semuanya diberesin pasti bagus. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, saudara, ini adalah penguasaan dari Tuhan. Dialah raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, dan Tuhan atas segala Tuhan yang diceritakan. Nah, saudara, di sini kondisi adalah seluruh dunia itu akan dikuasai oleh orang-orang percaya dan di dalam satu raja di atas raja, dan kita akan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, di akhir nanti
Saudara, kita nggak mau kita akan ikut berperang. Orang yang tidak suka perang, akhirnya mau tidak mau kamu akan ikut perang bersama dengan Tuhan. Memerangi apa? Memerangi seluruh kegelapan dan binatang Lucifer dan seluruh orang jahat itu akhirnya dihempaskan oleh Tuhan. Dan kita ikut di dalam perang terakhir, Harmagedon, di mana di Gog dan Magog. Nah, nanti pasal 18 kita masuk Gog dan Magog. Nanti kita lihat semuanya. Oke, kita kembali ya ke atas. Kita kembali. Nah, saudara, yang pertama adalah keberadaan binatang dikatakan demikian. Ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu sudah ada. Perhatikan saudara. Sudah ada. Dan kemudian namun tidak ada. Loh, ada kok tidak ada? Di situ ya. Sudah ada, telah ada, namun tidak ada. Dan ia akan muncul lagi dari jurang maut. Ada lagi nanti. Ini maksudnya apa gitu? Ia menuju kepada kebinasaan. Dikatakan di sini ya. Ia menuju pada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Nah, ini diulangi. 9, yang penting di sini adalah, saudara ini, keheranan itu akhirnya dibuka selubungnya. Akhirnya kita takjub dengan kuasa Allah, pekerjaan Allah. Di sini ialah akal budi yang penting mengandung hikmat. Akal budi yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Arti duduk adalah menguasai. Berotoritas. Dan dia sebagai pemimpinnya. Dan dia sebagai tanda petik. Tuan atas segala tuan, raja atas segala raja. Jadi dia memalsukan kekuasaan Allah, kekuatan Allah, kejayaan Allah. Nah, dia pakai ini, menguasai itu. Dia duduki itu semuanya. 10 ketujuhnya adalah juga 7 raja. Nah, saudara, ini banyak tafsiran. Raja, 7 raja itulah 7 raja yang ada kerajaan-kerajaan di dalam kerajaan yang apa itu yang ada di zaman-zaman sebelum Tuhan Yesus itu. Dan kemudian dikatakan di sini, 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Saudara, tafsiran dispensasi dan tafsiran yang banyak yang sudah diterima gereja, 7 ini, 7 kepala dan 7 gunung ini yang dikuasai, yang diduduki, adalah dikatakan itu Kaisar Agustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, dan Vespianus. Ya, dan yang terakhir adalah Titus yang menghancurkan bait Allah. Dan 7 yang terakhir. Setelah tafsiran ini setelah abad 19 dan teologi biblika begitu banyak dan mengalami kemajuan, sore ini akhirnya tidak diterima. Karena ini tafsiran yang tidak cocok. Kenapa? Karena kaisar yang ada di Romawi itu bukan 7, ada lebih dari 10. Jadi nggak cocok. Ya, tadi tidak bisa diterima. Tetapi lebih diterima adalah dari seluruh tafsiran yang ada, Mesir, Asyur, Babel, Persia, Yunani. Dan Romawi itu yang ada saat itu, dan yang akan datang ada yang ke-8, saudara, yang akan datang, yang tadi 7 itu, tapi nanti ada satu yang luar biasa, yaitu kerajaan antikristus yang belum terjadi. Nah, saudara harus tahu ini. Jadi 10 kekuasaan itu belum terjadi, jadi bisa dilambangkan dengan kerajaan yang 7 tadi, dan penguasaannya adalah penguasaan dengan penguasaan yang sempurna, kepala tanduknya. Jadi kepalanya 7, tanduknya itu adalah 10. Itu menunjukkan angka kelengkapan dan kekuasaan yang lengkap, 7 dan 10. Dan ini belum terjadi. Jadi kalau orang mengatakan, oh ini kerajaan ini, ya itu lambang. Tapi belum terjadi. Saudara. Dan kapan terjadi? Sedang menuju terjadi. Salah satunya adalah BRICS. Dan Indonesia masuk di dalamnya. Dan jika itu terjadi, maka ada kekuatan baru di dunia. Dan akan menyingkirkan dominasi dolar
Amerika, Eropa, dan semuanya. Dan akan ada negara baru, dan itu negara sudah disusun, saudara kalau sudah tahu. Nah, saya lagi mencari referensi ini. Kalau sudah tahu, mereka sedang menyusun bukan hanya ekonomi, bukan hanya pemerintahan, tetapi termasuk agama dan keimanan. Itu mereka akan atur semuanya. Menjadi satu agama, satu iman, satu ekonomi, satu sistem semuanya. Nah, mereka mengingat itu. Apakah berhasil? Saudara Alkitab mengatakan akan berhasil. Karena akan muncul pemimpin antikristus. Jadi akan berhasil, berhasil. Tapi begitu pada puncak berhasil, itu langsung dihantam oleh Tuhan di akhir zaman. Nah, kapan itu? Kita nggak tahu. Mungkin lagi berjalan jatuh lagi, ya kita nggak tahu. Tapi nanti ujungnya adalah manusia seperti Menara Babel dan mereka bersepakat dan mengatakan tidak perlu lagi ada Allah yang benar, agama yang paling benar, dan semua agama benar. Dan tidak ada agama salah. Gitu kan? Jangan menghina agama lain. Semua agama benar, semua agama itu punya Tuhan. Kamu jangan menjadi orang Kristen sok eksklusif dan merasa Tuhanmu yang paling benar. Enggak ada itu. Loh ini semua supaya menghormati semua orang, ya kita lihat semua beragama Allahnya, ya Allah yang benar semua. Kalau saya melawan, kamu dihukum mati. Saudara, apa akan terjadi? Akan terjadi. Jika kamu melawan undang-undang toleransi yang akan dibuat oleh mereka, kalau saya dulu saya pikir mungkin PBB, tapi enggak. Dan dibuat oleh satu kelompok ini, dan itu akhirnya mengikat semua manusia. Maka saudara, Tuhan Yesus itu akhirnya tidak istimewa. Iman Kristen akhirnya sama dengan semua agama yang ada. Dan itu tujuan dari iblis. Keistimewaan, keunggulan, supremasi Kristus itu dihancurkan semuanya. Dengan teori apa? Toleransi, demokrasi, dan terasi-terasi yang lain. Ya kan? Oke, kita lihat ini. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Jelas ya? Belum memerintah. Kapan ini? Sedang menuju pemerintahan bahwa 10 kerajaan seluruh dunia ini akan dipegang oleh satu. Daud memegang kerajaan di dunia ini di dalam satu perintah oleh dia. Salomo melanjutkan Daud dalam satu perintah. Dan Salomo jatuh. Daud jatuh. Di mana jatuhnya? Di dalam kekuasaan yang tertinggi. Mau jadi seperti Allah. Kalau Daud jatuh, Salomo bisa jatuh. Apalagi Raja Dunia. Pasti jatuh. Yang di dalam Tuhan aja jatuh. Dan tidak ada kebal. Kenapa? Karena kerajaan yang sejati adalah kerendahan hati. Kerajaan surga adalah datang seperti anak kecil. Dan itulah kerajaan surga. Bukan datang seperti raja. Ya, bukan datang seperti raja. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang 13 ya. Nah, surah ini satu kesehatian. Di dalam Alkitab Efesus pasal 4 dikatakan, dan juga di dalam Efesus pasal 2 dan selanjutnya, surah dikatakan satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu Allah, dan satu kebenaran, satu. Saudara pikir bahwa itu adalah warisan gereja Tuhan, warisan dari pengikut Kristus, atau warisan dari ajaran Paulus dan ajaran Tuhan Yesus. Saudara, itu juga diajarkan oleh iblis. Ini, mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. 10 tanduk itu, saudara. Mereka akan berperang melawan siapa, saudara? Anak domba. Tujuannya apa? Memerangi anak domba dan memerangi anak-anak kudus, orang-orang kudus. Yang mengikut domba itu, saudara, akan dihantam habis. Dan seluruh undang-undang, saudara, kita tidak akan bisa keluar. Dan itu terjadi zamannya Esther, Mordekai. Zamannya Daniel, Sadrak, dan Abednego. Mereka benar bagaimana supaya menghancurkan orang ini. Dikasih peraturan, ini siapa yang disembah? Nah, sekarang raja,
Kamu sekarang harus disembah. Yang tidak nyembah kamu harus bunuh mereka. Dan rajanya bangga kan? Oh ya benar. Dikatakan, raja ada 3 orang pemuda Yahudi Israel yang tidak menyembah engkau. Karena mereka benci dengan pemuda ini. Karena mereka kalah dalam seluruh kecakapannya, kepintarannya, dan integritasnya semuanya. Mereka kalah, mereka iri. Dan bagaimana caranya? Mereka bersekutu, bersekongkol seperti ahli Taurat orang Farisi. Itu gerakan dari iblis semua. Termasuk di dalam gereja yang bersekongkol untuk menjatuhkan hamba Tuhan yang benar. Itu dari iblis. Saudara dengarkan saya. Dan bukan hanya di gereja, di dalam pemerintahan pun sama. Kalau ada orang bersih kemudian dituduh dan kemudian dijadikan korban dan orang yang tidak bersalah masuk penjara, saudara-saudara pikir bahwa orang ini penjahat. Bukan, orang ini adalah terang Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan perhatikan, mereka itu bisa sehati, seia, sekata. Untuk apa? Untuk melakukan kejahatan. Kenapa dosa akan Ananias dan Safira itu dibinasakan Tuhan? Dan langsung di tempat, langsung. Saudara, kenapa dibinasakan? Ada seia, sekata, sehati, sepikir melawan Tuhan. Berkelompok. Suami istri melawan Tuhan. Yang sudah berjanji untuk komitmen dan kemudian, aduh, karena banyak pikiran-pikiran. Wah, terlalu sayang dong. Kalau saya jual sekian, terus kemudian saya tahan, aduh, aduh, sayang dikasih ke gereja. Sayang ini dibuat untuk pelayanan. Dan mulai dia potong-potong. Mulai diskon-diskon. Ya, kayak Matahari Department Store. Yang di diskon atau di TikTok 11-11 diskon banyak. Nah, 10-10 diskon. Setiap 99, 88, 77, 11-11 itu dipakai mereka untuk apa? Untuk menarik semua duit kita. Sesuatu nggak sadar, 1 bulan itu TikTok dan juga Shopee dan semuanya itu untung lebih dari 2 triliun dari program ini. Orang Indonesia senang, aduh murah. Senang semua. Uangmu kesedot semua. Dan pemerintah Indonesia, wah, merasa bahwa untung besar. Padahal bukan. Kita sedang dimiskinkan oleh mereka. Dicekokin oleh mereka. Kenapa? Karena barang-barang nggak butuh kita beli. Uang kita habis semuanya. Loh, begitu barang yang butuh, sekolah untuk anak. Loh, habis kenapa? Untuk belanja. Nah, bodohnya kita. Ya karena kita diiming-iming semuanya. Kelihatannya baik, buat ini dilihat mata baik, akhirnya diambil. Sama, dosanya sama. Dan iblis begitu tahu di mana kelemahan kita, dikasih macam-macam itu. Yang nggak perlu beli, akhirnya beli. Karena kepingin. Saya pernah dikasih piring dan semuanya. Oleh seorang ibu. Ya, beberapa kali. Jadi dia ngomong gini, saudara perhatikan. Dipikir-pikir Pak Agung ya, kalau semua piring saya ini semua saya kumpulin yang nggak kepake sekarang ini. Ada loh, hampir-hampir 100 juta lebih. Beli-beli gitu, dan nggak pernah kepake. Dan piringnya, gelasnya itu anti pecah. Dan itu mahal sekali. Dan dia koleksi itu semua. Waduh, banyak-banyak. Setelah itu, terus suaminya meninggal, terus semuanya sudah berjalan, sudah tua, terus dia mikir-mikir, dijual juga nggak laku sekarang. Nah, betapa borosnya, sia-sianya, begitu banyak uang-uang dana tenaga kita yang dibuang seperti itu. Dan begitu anaknya butuh, cucunya butuh, ya nggak bisa. Kenapa? Udah jadi barang seperti ini. Apalagi pejabat-pejabat yang memakai tas itu, arloji kemarin kan yang nangkap Tom Lembong itu, arlojinya itu Rolex. 1,1 miliar arlojinya. Dan ada orang yang iseng, netizen itu akan dilihat, dicek, kemudian dicek di Rolexnya. Oh, ini berapa ini? Tahu semua ada. Semua ada datanya semua. Nah, sekarang lagi mau diurus oleh KPK. Ya, serem juga ya. Nah, saudara bayangin berapa LHKPN-mu? Saya punya LHKPN berapa? 20 miliar. Tapi yang kamu pakai sehari itu hampir 10 miliar. Dari mana kamu punya duit?
Ini jam tangan 2 miliar. Ini sepatunya berapa? Oh, di tubuh itu 10 miliar. Kamu kekayaan berapa? Cuma 20 miliar. Kamu bisa pakai 10 miliar, kekayaan cuma 20 miliar. Nggak masuk akal, saudara. Ini pasti disedot oleh binatang itu. Dan kita nggak kerasa. Jangankan pejabat. Kita pun dalam hidup kita sama. Kita nggak kerasa. Nah, oke, kita lihat ini. Perhatikan, Sob. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa itu? Kita orang-orang percaya, orang dipilih Tuhan. Yang terpanggil. Yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan jangan lupa saudara, setia, setia, setia. Hambaku yang setia. Seluruh perumpamaan ditutup dengan perkataan Tuhan itu mengatakan, oh engkau hambaku yang setia. Mari masuk dan bersama dengan aku berpesta. Hamba yang setia, bukan hamba biasa. Tapi yang setia. Terpanggil, terpilih, dan yang setia. Bayangkan yang setia. Saudara, di manakah sekarang keluarga-keluarga kita kehilangan nilai yang sangat besar? Apa itu? Kesetiaan. Sumpah setia. Kasih setia. Pengorbanan yang setia. Saudara, setia ini itu sudah hilang banyak di dalam keluarga. Kalau kita setia, artinya mau berkorban. Kalau kita setia, kita mau sakit hati. Kalau kita setia, kita mau kehilangan kenikmatan diri. Kalau kita mau setia, cinta itu melebihi daripada seluruh kebutuhan kita. Itu setia. Dan kita dijadikan bukan hanya dipanggil, dipilih, tapi kamu dijadikan setia. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan menaklukkan dunia ini. Ya, kita lihat. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, nah air itu menunjukkan seluruh keberadaan air adalah kehidupan nafas. Sudah perhatikan. Ya, air itu unsur nafas, kehidupan. Dan perempuan ini, binatang ini, menguasai air itu. Seluruh dunia. Dan dunia dikuasai oleh air bah. Dan semuanya akhirnya dibinasakan oleh air bah. Surah ini, air ini lambang, kiasan. Dikatakan air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah, air itu adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Saudara, Tuhan akan dipuji oleh segala bangsa, kaum akan memuji engkau. Iya. Dan ada tiruannya, binatang dan antikristus itu, kerajaan itu, dengan rajanya luar biasa nanti, akan sama. Segala bangsa, kaum, suku bangsa, dan segala arah semuanya akan memuji-muji dia. Sama. Jadi ini sesuatu yang menyeramkan. Dan kita akan kagum dengan orang ini. Bukan hanya kagum biasa. Kita akan sudah menyembah dia. Nah, banyak orang katakan orang Kristen yang rada ngawur. Wah, itu nanti ada AI yang jadi manusia, Pak. Dan itu antikristus. Itu ngawur. Ya, AI itu nggak bisa jadi manusia. AI itu AI. Pengetahuan-pengetahuan. Dan tidak bisa jadi manusia. Dan AI itu banyak kelemahannya. Ya, AI itu tidak berperasaan, tidak bermoral, tidak berintuisi, dan tidak punya penilaian yang seperti manusia. Dan kelemahan AI banyak. Tapi kalau sebagai batas banking, science, terus kemudian pengetahuan itu sangat mungkin. Ya, tapi kalau kemudian menjadi manusia, nah itu yang dicita-citakan orang yang melawan Tuhan. Saudara nanti saudara tanya ke AI, coba aja. Percayakah kamu AI? Manusia diciptakan dari debu dan tanah. Tanya ke AI. Jawab AI. AI tidak beriman. Dan AI jawab, saudara jawabannya apa nanti AI jawabannya? Menurut biologi, hal ini tidak mungkin terjadi. Menurut ilmu sosiologi, artinya apa? Tidak bertuhan. Saya tanya, debu dan tanah, Tuhan menjadikan manusia dan dengan rohnya manusia.
Ada. Saudara pakai teori biologi, jelasin saya. Debu dan tanah jadi manusia gimana? Nggak ada rumusannya. Betul kan? Debu dan tanah gimana? Manusia hanya meneliti, kemudian mensurvei, riset semuanya yang barang ada di luar dunia ini nggak bisa diriset. Saudara harus tahu. Nah, saudara ini saya belajar dari epistemologi filsafat yang menjadi dasar. Jadi kalau semua berada di bumi ini kamu selidiki bisa. Begitu di luar ini yang dari Tuhan kamu selidiki nggak bisa. Kenapa? Karena batas otakmu, pengetahuanmu berhenti di situ. Dan terus kita pakai apa? Iman. Debu dan tanah. Terus jadi manusia. Gimana jadi manusia? Teorinya apa di biologi? Nggak ada. Yang ada apa? Manusia diri lihat oh ini ya. Oh dulu gini-gini manusia bungkuk, bungkuk. Oh ya kayak kera. Kera-kera bungkuk-bungkuk. Wah, ini rupanya kera ini seperti ya dilihat-lihat kayak musang. Musang-musang dilihat kayak tikus. Jadi kita berasal dari tikus. Karena dilihat dari bentuknya evolusinya gitu. Jadi bisakah menerangkan itu pengetahuan? Saudara berhenti. Begitu pengetahuan menerangkan yang di luar pengetahuan, saudara tahu itu melawan Tuhan. Nah, saya lagi berpikir untuk bikin pengajaran tentang biblical science. Sains tapi biblical. Saudara agak sulit. Tetapi sampai hari ini saya lihat di tayangan-tayangan itu yang jawab itu malah orang ateis banyak itu di YouTube itu. Waduh celaka ini. Ini orang pinter ini pada ngaco semua. Tapi yang orang Kristen, apalagi yang dari orang-orang apa itu reformator atau reform atau evangelical baptis itu jarang ada itu. Saya sampai hari ini belum belum lihat itu. Padahal pinter-pinter banyak itu orang-orang itu ya. Tapi belum ada yang berani karena mereka mungkin dibatasi dengan gereja dan semuanya. Nah, kita harus bisa keluar dari seperti Martin Luther. Reformator itu, saudara, itu tidak dibatasi dengan organisasi gereja. Kalau Tuhan pakai, kita harus keluar. Ya, itu satu semangat kepada teman-teman yang mau melayani zaman ini. Nah, saudara perhatikan ya. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu seperti binatang itu akan membenci pelacur itu. Nah, saudara ini berbalik ya. Jadi coba lihat, saudara. Rahasia yang luar biasa adalah ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu beserta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, bukannya sunyi telanjang, malu dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Jadi orang-orang jahat dengan binatang ini, dengan pengaruh raja dan kekuasaan ini, mereka akan dibuat oleh Tuhan seperti Tuhan membuat tentara-tentara Asyur, Niniwe dan semuanya, dan mereka berperang sendiri, mereka saling bunuh sendiri. Gila ya? Itu membuat Yohanes terheran-heran. Bukan kagum dengan binatang ini, bukan kagum dengan Tuhan. Wah luar biasa kamu Tuhan. Kok kayaknya setannya menang. Ih, nggak taunya setan itu diputar-putar oleh Tuhan seperti jangkrik, nyerang sendiri jangkrik yang lain. Dan Tuhan itu seperti itu. Mereka saling bunuh dan mereka saling menelanjangi, mereka saling gigit menggigit. Betul kan? Saya pernah bicara dalam satu gereja ya di Jakarta itu. Dia mengatakan demikian. Pak, ya kita akhirnya ngalah lah. Kenapa? Kita orang-orang yang mengerti kebenaran akhirnya ya mereka akhirnya bersatu begini gimana ya? Dan saya beritahu saudara, mereka iya sekata betul itu adalah meniru seperti yang Tuhan lakukan. Tetapi pada ujungnya mereka pun kalau itu kekuasaan mereka akan saling bunuh membunuh dan gigit menggigit. Mereka sendiri akan melakukan itu. Sudah lewat berapa tahun, saudara? Terus ketemu lagi, terus dia bicara. Akhirnya orang-orang itu akhirnya saling gigit menggigit.
Setelah di dalam firman kebenaran ada kesatuan hati yang sempurna, tetapi di dalam kejahatan, kesatuan hati itu ada ujungnya adalah meninggalkan diri sendiri. Tidak ada dalam satu hutan dua harimau. Tidak ada dalam satu alam semesta ini, di dunia ini ada dua matahari. Nah, gitu kan? Dan kemudian di gereja dia ngomong gitu. Di dalam gereja tidak boleh ada dua hamba Tuhan. Gembala. Hei, gereja bukan hutan. Gereja itu kepalanya adalah Kristus. Bintangnya Kristus. Dan tidak boleh ada bintang yang lain. Dasarnya firman adalah firman Kristus. Dan tidak ada dasar yang lain. Jadi kita semua adalah pengikut dan hamba yang setia. Walaupun ada jabatan-jabatan. Sebenarnya itu bukan untuk menggantikan Kristus. Dan itu berbedanya dunia dengan gereja. Oke ya, yang terakhir kita lihat ya, ayat 17. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Bukan satu, bukan satu kota-kota, bukan satu raja, tapi perempuan ini dikatakan adalah kota besar, bukan satu kota, tapi kota itu terdiri dari seluruh penguasa, 7 kepala, dan 10 tanduk. Dan ini belum terjadi. Itu di bawah kontrol dia, di bawah kekuasaan dia. Dan kemudian apa terjadi? Surah itu dikuasai dengan satu komando, dengan satu perintah. Untuk apa perintahnya? Melawan anak domba Allah. Dan waktu mereka mendekati anak domba Allah kemudian menyatakan kemuliaannya. Bagaimana caranya? Dengan memecahkan dan menyerahkan dan menghancurkan mereka. Menara Babel. Mereka seia sekata, mereka satu bahasa, mereka mendirikan satu monumen untuk apa? Melawan Tuhan, menggantikan Tuhan. Dengan pengetahuannya, saudara Raja Nimrod itu disinyalir adalah seorang yang bukan manusia biasa. Dia adalah manusia yang berjenis raksasa. Dan bukan hanya raksasa, dia orang yang pintar sekali. Dan punya kekuatan dan militer dan semuanya. Dia punya semua, saudara. Jadi semua orang akhirnya tunduk pada dia dan diperintahkan membangun menara Babel itu. Dan menara itu sampai ke puncak langit. Mimpi dari Nebukadnezar. Mimpi dari Belshazzar. Ditanyakan pada Daniel. Aku mimpi, apa mimpimu? Aku melihat kerajaan yang seperti pohon besar, tambah besar, tinggi menjulang, tambah tinggi sampai ke langit. Dan tiba-tiba pohon itu ditumbangkan. Saudara, waktu Daniel ditanya seperti itu, dia tidak menyembunyikan artinya. Dia jujur mengatakan, kerajaan akan dihempaskan Tuhan. Kerajaanmu akan di bumi hanguskan. Dan dilambangkan dengan apa? Menara Babel. Dan menara Babel dilambangkan dengan apa? Di dalam Daniel Nebukadnezar beberapa penglihatan itu. Saudara, pohon. Kerajaan. Pohon kerajaan. Dan menara Babel banyak orang yang berpikir terdiri dari batu-batuan. Betul kan? Saudara perhatikan. Beberapa tafsir dari Ken Ham, Babel itu, saudara, itu bukan cuma batu-batuan, tapi itu adalah pohon-pohon besar yang ada sebagai fondasinya. Dan itu juga menunjuk kepada pohon. Nah, saudara pelajari selama 5 seri di hari Sabtu saya bahas ini, teologi pohon. Dan itu dari awal sampai akhir. Kerajaan Allah adalah pohon. Dan semua diilustrasikan dengan apa? Iman kita seperti biji yang sebesar sesawi. Dan itu menuju kepada apa? Pohon.
Dari mana? Dari pohon. Dan semua pohon. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah pohon anggur yang benar. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Iblis berkuasa seia sekata dan semua dipengaruhi seluruh dunia. Wah, kita katakan, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Kami semua akan binasa. Kami dikuasai semua dan kami jalan ke kiri. Semua sudah dibatasi. Mau jalan ada hukumnya akan menangkap kita. Mau berjalan ada etikanya yang akan juga membinasakan kami. Dan semua jalan buntu semuanya. Bagaimana ini Tuhan? Saudara tahu cerita Mordekai sebagai yang terakhir. Dia merancang satu kematian. Ya bukan Mordekai, ini Haman. Dan dia ingin Mordekai itu dibunuh dan dipasung di tiang gantungan. Dan dia sudah membuat dan dia sudah menjebak supaya dengan caranya luar biasa. Dia seia sekata dan berhasil. Mendekati berhasil. Tapi Tuhan adalah Tuhan atas seluruh hati manusia. Dan dia bisa meletakkan hati raja dan diangkat seperti batang air. Dan di mana dia letak. Jadi raja itu dipengaruhi oleh Mordekai itu harus dibunuh, dipengaruhi oleh Haman. Oh ya betul kamu ya, ya bunuh dia. Saudara, ada seorang bernama Esther yang akhirnya dipakai oleh Tuhan membuka kebusukan hati Haman. Dan siapa yang membunuh Haman? Raja sendiri. Ngerti maksud saya? Jadi yang jahat dibunuh apa? Ya si jahat. Lebih jahat dari kamu. Saya tuannya, saya rajanya. Dan kamu melakukan itu dengan menghina saya, aku binasakan kamu. Ah, kalau gini, Haman pancung, sulangkan ke tiang itu dan kemudian binasakan dia. Surah dalam sejarah Alkitab, kejahatan itu oleh Tuhan diberesi dengan kejahatan. Karena tangan Tuhan terlalu kudus untuk menguduskan orang. Nggak mau dia. Kejahatan binasa dengan kejahatan. Nggak mungkin diberesin kasih Tuhan. Nah, dia jadi bertobat. Enggak. Tapi diberesin apa? Dan binatang itu akhirnya dibunuh dan ditelanjangi dan dibakar dan bahkan dimakan. Jadi saudara harus tahu bahwa dunia ini mempunyai sistem. Itu kanibal sistem dalam sosial ekonomi semua itu kanibal. Saudara. Makan sendiri mereka. Wah, sekarang kamu dipilih, oh, kamu ya, kamu tak angkat ya, kamu jadi presiden karena saya presiden. Kamu tak angkat jadi presiden. Sepertinya presiden itu merasakan bahwa, ini kan atas jasa saya. Jangan pikir kamu akan melihat bahwa itu adalah jasamu. No, nanti kamu diicek oleh presiden kamu angkat, dan kamu akan dimakan dia, dan kamu akan dibuang oleh dia. Dan itu cara Tuhan. Dan itu cara Alkitab yang dijelaskan kepada kita. Aduh, nggak bisa apa-apa ini semua dikuasai, hukum semua dikuasai, dikuasai. Terus Tuhan bagaimana ini? Tuhan katakan, aku punya cara sendiri. Aku buat mereka saling bunuh-membunuh. Dan itu ada di depan negara kita Indonesia. Dan itu akan terjadi di depan kita. Saudara, ini satu siklus berputarnya kejahatan itu. Dan ini rahasia akal budi dan hikmat yang Tuhan kasih dan kita baca Alkitab, kita akhirnya tenang. Kenapa? Kalau toh kita nggak bisa melakukan apapun, Tuhan nggak kehabisan cara. Yang jahat bunuh yang jahat, yang kejam bunuh yang kejam, dan mereka saling bunuh. Dan seperti tentara-tentara yang menyerang Israel, akhirnya mereka saling tusuk menusuk sendiri, mati semua. Pagi-pagi waktu dilihat bergelimpangan mayat mereka, lu mereka itu perang dengan siapa? Perang sendiri, bunuh membunuh sendiri. Saudara mengerikan sekali. Dan mereka akan saling ngebom sendiri. Seperti negara Timur Tengah. Yang sekarang mulai panas. Bukan melawan Israel. Mereka akan saling serang menyerang sendiri. Dan itu cara Tuhan. Jadi Israel nggak perang, mereka suruh perang sendiri. Silakan. Dan itu cara Tuhan. Saudara. Dan itu terjadi dalam sejarah berulang-ulang dan tidak pernah diubah oleh Tuhan.
Tapi kalau orang benar, saudara, itu setia sampai darah daging, sampai jiwanya. Dan dia tidak akan mengkhianati. Kalau kita setia dalam pelayanan, saudara, saya percaya jika ada Roh Kudus, dia tidak akan mengkhianati kita. Saya pernah berkata dengan beberapa penatua, dan dimanapun berkata, dan saya beritahu, kalau dia seorang yang setia, dia akan mau mati untuk melayani Tuhan, dan dia betul-betul berkorban untuk hidup. Tapi kalau enggak, dia korbankan orang dan dia lari. Pasti seperti itu. Dan terbukti satu persatu. Kenapa? Ya karena tahu prinsipnya Alkitab, akal dan hikmat firman Tuhan yang terus berjalan dengan kita. Jadi kita yang lemah, jangan takut, saudara. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Tuhan punya cara. Waduh, di sana itu banyak tentara-tentara. Waduh, takut ini. Gimana Musa? Ayo, Musa. Gimana Musa? Kamu pikir Musa nggak takut? Orang tanya, Pak, gimana gereja gini-gini? Nah, kontrakan kita belum ada, Pak. Oh, kalau saya dagang, tak bayar gitu kan. Saya kan bukan pedagang, saya kan hamba Tuhan. Saya nggak kerja seperti itu. Terus gimana Pak? Ya jangan tanya saya gimana. Ya doa. Kenapa jalan kita doa? Yang kedua adalah Tuhan menggerakkan semua yang ada dengan hati Tuhan. Tuh kalau nggak ada yang gerak gimana? Ya ada cara Tuhan. Tiba-tiba seorang haji datang. Pak Kung butuh apa? Iya. Oh ya, saya bayar. Bisa nggak? Bisa. Bukan orang Kristen. Seorang haji dipakai Tuhan untuk mendukung gereja. Bisa nggak? Bisa. Tuhan mau kita seperti itu bisa. Seperti Salomo mau bangun bait Allah. Siapa yang dipakai? Orang-orang yang ada di Sidon, Arade, Libanon dipakai Tuhan untuk memberikan pohon-pohon itu ke Salomo. Dan memberikan tukang-tukangnya hebat tuh Salomo sampai diurapi oleh Tuhan. Tukang-tukang itu diurapi Tuhan. Untuk mengerjakan bait Allah selesai, dicopot semua pengurapannya. Pergi kamu. Dan itu hak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berutang budi dengan siapapun, termasuk dengan iblis. Ya, Tuhan tidak berutang budi dengan siapapun. Ya, jangan pernah merasa, oh ini gereja, ini karena saya melayani, oh ini gereja karena saya pendetanya. Saudara, saudara bukan seperti itu. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Allah. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini. Sukacita besar karena kami tahu kesetiaan Tuhan tidak pernah hindar dalam hidup kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas Raja. Dan tidak ada satu yang bisa menjamin perjalanan hidup anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Dan hanya Engkau sendirilah yang sudah menetapkan, merancang, merencanakan seluruh peristiwa yang ada. Engkau tidak pernah bisa dikalahkan. Dan anak-anakmu akan terus dalam kemenangan besar. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur hari ini karena kami memiliki akal, budi, dan hikmat dari Engkau. Kami mengerti seluk-beluk dan strategi, siasat, dan bagaimana kehancuran daripada iblis, kelemahannya. Mereka akan saling membunuh, mereka akan saling menonjolkan, mereka akan saling menghujat satu sama lain. Dan mereka tidak ada kesatuan, karena mereka tidak berdasarkan kebenaran. Mereka berdasarkan kepada bapak pembohong, Lucifer, iblis itu. Tidak ada kebenaran. Hancurnya kerajaan kegelapan adalah karena mereka tidak memiliki terang. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doakan. Amin. Ya, saya serahkan kepada Liturgus.